Halo, jumpa lagi dengan saya di channel My Simple Project. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak akan menjadi bijak jika kita sebagai pemula dalam bercocok tanam memulai dari lahan yang besar dan juga pot-pot yang banyak. Sedangkan kita memulainya sendiri. Ada sebagian orang yang mungkin mampu untuk menghandle itu sendiri, namun pasti banyak juga yang tidak kan? Itulah sebabnya kita perlu mengukur kemampuan kita, baik itu waktu dan juga tenaga, agar kita bisa memanage kebun atau tanaman kita. Tanyakan pada diri sendiri, kita bisa merawat tanaman sampai berapa banyak sih? Karena akan ada banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam merawatnya. Nah, salah satu faktor yang harus diperhatikan, terutama untuk yang memanage tanamannya sendiri, adalah mengenai hama tanaman. Saya juga punya pengalaman tentang hama pada tanaman. Salah satu videonya sudah pernah saya share. Saya ingin menyampaikan bahwa pada kenyataannya tidak hanya hama tersebut yang menyerang tanaman saya. Tanaman mint yang baru saya review kemarin, ini juga sempat dimakan belalang loh. Berawal dari satu belalang, kemudian muncul belalang yang lainnya. Cara penanganan yang saya lakukan adalah dengan manual, tanpa menggunakan pestisida. Saya masih tergolong beruntung sempat menemukan tanda-tanda daun berlubang dan melihat belalang kecil yang hinggap. Kebanyakan dari hama belalang ini memakan pucuk daun yang masih muda. Oleh karena itu, setelah sahabat basmi hama tersebut, jangan lupa untuk memangkas pucuk-pucuk tanaman. Sahabat tidak perlu khawatir, tanaman mint akan mati ya. Justru dengan memangkas pucuk seperti ini, nanti bisa tumbuh tunas yang baru. Tunas baru ini akan bercabang dan menjadikan tanaman mint semakin rimbun. Pemangkasan daun atau cabang biasa disebut sebagai pruning. Langkah tersebut bertujuan untuk peremajaan tanaman mint, agar nanti yang tua bisa digantikan dengan yang muda, dan yang muda bisa tumbuh maksimal dengan banyak nutrisi yang bisa diserap. Hasil pemangkasannya kira-kira seperti ini ya. Sulur yang sudah ada bisa kita maksimalkan tumbuh kembangnya. Cukup biarkan sulur menempel di tanah sampai tumbuh akar dan tunas. Dan setelah 3 hari, mereka mulai tumbuh lebih hijau dan juga sehat. Hasil dari pemangkasan tanaman mint bisa dijadikan bibit baru dengan cara stek. Atau, sahabat bisa memanennya untuk dikonsumsi. Biasanya, cara mengkonsumsinya adalah dengan cara dikeringkan. Tidak perlu dijemur di bawah matahari ya. Cukup diangin-anginkan di bawah tempat yang teduh kurang lebih 2 hari. Daun mint akan mengering. Setelah kering, daun mint bisa kita simpan dan seduh menjadi teh saat kita inginkan. Cara memperbanyak tanaman mint juga relatif mudah. Yang paling cepat adalah dengan cara stek. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita ambil hasil potongan dari tanaman mint yang tadi. Kedua,
Potong daun yang letaknya di ruas terakhir. Pada ruas ini, nantinya akan tumbuh akar yang baru. Rendam dalam wadah berisi air, dan air yang digunakan bisa juga air murni atau campuran ZPT alami dari kulit bawang merah. Tunggu sekitar 2-3 hari dengan meletakkannya di tempat yang teduh. Saat akar mulai muncul, sahabat bisa pindah tanam ke media tanah. Tapi jangan terburu-buru untuk dijemur ya. Mereka perlu adaptasi sekitar 2-3 harian lagi pada media tanam yang baru. Setelah dirasa akar sudah tumbuh, kenalkan tanaman secara bertahap ke sinar matahari. Kebanyakan untuk pemula menanam seperti saya, sering tidak sabaran untuk melihat tanaman tumbuh. Setelah pindah tanam, kuncinya adalah sabar. Biarkan mereka beradaptasi dulu sampai tumbuh akar. Karena yang terpenting dalam pindah semai adalah tentang memberikan waktu pada akar tanaman untuk tumbuh. Jika tidak, bisa jadi tanaman kita akan langsung kering saat kita jemur. Seminggu setelah pindah tanam. Ini hasil beberapa stek tanaman mint yang saya miliki. Merawat tanaman mint menurut saya tergolong gampang-gampang susah. Gampang pembibitannya, tapi susah dan harus sabar dalam merawatnya. Apalagi saat ada hama yang menyerang. Pada intinya, yang bisa saya sampaikan adalah persiapkan diri untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Saat kita mulai menanam, pilihan untuk penanganan masalah hama adalah pada sahabat masing-masing. Apakah itu penanganan secara organik atau secara kimia? Kenali dan pahami dosis yang tepat, karena yang ingin kita selamatkan adalah tanaman kita. Jangan sampai mereka justru mati karena kita yang over dalam pemberian pestisida. Banyak sekali video yang share mengenai cara penanganan hama yang tepat menurut versi mereka masing-masing. Yang perlu diperhatikan adalah diri kita. Manage diri untuk dapat merawat mereka dengan apa yang sahabat miliki. Tetap semangat menanam dan sampai jumpa di video selanjutnya.